Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang terlihat tetap sehat, segar, bahkan bisa hidup sampai usia 80, 90, atau bahkan 100 tahun? Sementara ada juga orang yang baru menginjak usia 50 sudah sering sakit-sakitan? Apakah rahasia panjang umur itu ada di obat mahal, teknologi canggih, atau ramuan ajaib? Ternyata, jawabannya justru ada pada hal-hal sederhana yang sering kita anggap sepele. Bayangkan begini, tubuh kita itu seperti sebuah mesin. Kalau mesin dirawat dengan baik, dibersihkan, diberi bahan bakar yang tepat, dipakai dengan cara yang benar, maka mesin itu bisa bertahan lama. Tapi kalau sering diabaikan, dibiarkan kotor, atau dipaksa bekerja terlalu keras, cepat atau lambat mesin itu akan rusak. Nah, tubuh manusia pun sama. Umur panjang bukan hanya soal faktor genetik, tapi juga kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Sayangnya, banyak orang masih berpikir untuk sehat dan awet muda itu butuh usaha besar, olahraga berat, diet ketat, atau perawatan mahal. Padahal, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa memberi dampak luar biasa, bahkan bisa memperpanjang usia hingga 10 tahun lebih lama. Bayangkan, hanya dengan melakukan sesuatu yang mungkin butuh waktu 5-15 menit sehari, Anda bisa mendapatkan tambahan waktu bertahun-tahun untuk menikmati hidup bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Di video ini, saya akan membagikan 5 kebiasaan sepele yang sering diabaikan, tapi ternyata menjadi rahasia banyak orang yang panjang umur dan tetap bugar meski usianya sudah lanjut. Ini bukan teori kosong. Banyak penelitian kesehatan yang sudah membuktikan manfaat kebiasaan-kebiasaan ini terhadap tubuh, mulai dari menjaga jantung tetap kuat, melindungi otak dari penuaan dini, sampai membuat sistem imun kita lebih tangguh menghadapi penyakit. Jadi, kalau Anda termasuk orang yang ingin hidup lebih lama, tetap sehat, dan bisa menikmati masa tua dengan penuh energi, jangan lewatkan penjelasan di bab-bab berikutnya. Karena siapa tahu, ada satu kebiasaan yang sudah Anda lakukan tanpa sadar, atau justru ada kebiasaan kecil yang bisa mulai Anda terapkan hari ini. Dan percayalah, semakin cepat kita memulainya, semakin besar dampak positifnya untuk masa depan kesehatan kita. Siap untuk menemukan rahasianya? Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang bisa langsung Anda praktikkan besok pagi. Coba bayangkan apa yang terjadi pada tubuh kita setelah tidur selama 6-8 jam. Selama kita terlelap, tubuh tetap bekerja. Jantung tetap berdetak, paru-paru tetap bernapas, otak tetap aktif mengatur sistem tubuh. Semua proses itu menggunakan cairan. Tidak heran kalau saat bangun pagi, tubuh kita sebenarnya sedang berada dalam kondisi haus, meski kita tidak selalu merasakannya. Itulah sebabnya, minum segelas air putih di pagi hari bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang memberikan dampak besar bagi kesehatan. Ketika kita minum air setelah bangun tidur, tubuh langsung mendapatkan dorongan untuk menyegarkan sistem metabolisme. Air membantu membersihkan sisa-sisa racun yang terkumpul selama tidur, sekaligus memicu organ pencernaan untuk kembali aktif. Efeknya terasa nyata. Tubuh lebih ringan, lebih segar, dan kita siap memulai aktivitas dengan energi baru. Tidak hanya itu, penelitian menunjukkan bahwa minum air putih di pagi hari bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bayangkan, darah kita ibarat sungai yang mengalir membawa oksigen dan nutrisi. Kalau alirannya kental karena kurang cairan, kerja jantung jadi lebih berat. Dengan minum air, aliran itu menjadi lebih lancar, tekanan darah lebih stabil, dan risiko penyakit jantung pun berkurang. Banyak orang sering melewatkan kebiasaan ini karena dianggap terlalu sederhana. Padahal, dampaknya bisa luar biasa. Minum 1-2 gelas air putih di pagi hari juga membantu otak bekerja lebih optimal. Ingat, otak kita terdiri dari lebih 70% air. Jadi ketika tubuh terhidrasi, konsentrasi, fokus, dan suasana hati pun ikut membaik. Tidak heran kalau orang yang rutin minum air di pagi hari cenderung merasa lebih segar dan lebih produktif. Tips sederhana, siapkan segelas air di samping tempat tidur sebelum Anda tidur malam. Jadi ketika bangun, Anda tidak punya alasan untuk menunda. Kalau ingin menambah manfaat, gunakan air hangat suam-suam kuku. Selain lebih mudah diterima perut yang masih kosong, air hangat juga membantu melancarkan sistem pencernaan dan membuat tubuh terasa lebih rileks. Ingat, kebiasaan sepele ini tidak membutuhkan biaya besar,
tidak perlu alat khusus, dan bisa dilakukan siapa saja. Tapi kalau dilakukan secara konsisten, efeknya bisa luar biasa. Bukan hanya membuat tubuh lebih sehat hari ini, tapi juga membantu kita menjaga kualitas hidup di masa tua nanti. Jadi, sebelum buru-buru meraih ponsel atau segelas kopi, cobalah biasakan tubuh Anda mendapat hadiah pertama di pagi hari, segelas air putih. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah ponsel pintar. Sepintar apapun ponsel itu, kalau tidak pernah di-charge dengan benar, baterainya akan cepat habis dan performanya menurun. Nah, tidur adalah cara tubuh kita mengisi ulang baterai. Sayangnya, banyak orang justru meremehkan tidur. Ada yang bangga bisa begadang sampai larut malam, lalu tetap bangun pagi untuk bekerja, seolah-olah kurang tidur adalah tanda produktif. Padahal, kebiasaan itu justru perlahan-lahan merusak kesehatan. Tidur yang cukup, sekitar 7 hingga 8 jam untuk orang dewasa, memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan perawatan dalam. Saat kita terlelap, sel-sel tubuh memperbaiki diri, sistem imun diperkuat, dan otak memproses memori serta emosi. Kalau tidur kita cukup dan berkualitas, tubuh akan terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan risiko berbagai penyakit berkurang secara signifikan. Sebaliknya, kurang tidur terbukti bisa mempercepat penuaan dini. Kulit tampak kusam, konsentrasi menurun, bahkan risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung ikut meningkat. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki risiko kematian dini lebih tinggi dibanding mereka yang tidur cukup. Artinya, tidur bukan hanya soal rasa kantuk, tapi benar-benar berkaitan dengan panjangnya usia. Tidur berkualitas juga berhubungan erat dengan kesehatan otak. Saat tidur nyenyak, otak kita membersihkan sampah metabolik yang menumpuk sepanjang hari. Kalau proses ini terganggu, risiko penurunan fungsi otak, bahkan penyakit seperti demensia atau Alzheimer, bisa meningkat. Itulah sebabnya orang yang tidur nyenyak cenderung lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih awet muda. Lalu, bagaimana cara memastikan tidur kita cukup dan berkualitas? Ada beberapa trik sederhana yang bisa langsung Anda coba. Pertama, buat rutinitas tidur yang teratur. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Kedua, kurangi paparan layar ponsel atau televisi setidaknya 30 menit sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa menipu otak, membuatnya berpikir masih siang. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman, lampu redup, suhu sejuk, dan tempat tidur yang bersih. Tidur adalah salah satu investasi kesehatan paling murah dan paling mudah dilakukan. Anda tidak perlu mengeluarkan uang, hanya perlu meluangkan waktu. Tapi hasilnya, tubuh lebih sehat, pikiran lebih tenang, dan usia bisa lebih panjang. Jadi mulai malam ini, jangan lagi anggap tidur sebagai pemborosan waktu. Anggaplah tidur sebagai perawatan gratis yang diberikan tubuh untuk membuat kita tetap awet muda dan panjang umur. Banyak orang berpikir untuk sehat itu harus olahraga berat, lari berjam-jam, angkat beban di gym, atau ikut kelas kebugaran yang melelahkan. Padahal, kunci kesehatan jangka panjang bisa sesederhana, berjalan kaki. Ya, hanya dengan meluangkan waktu 15 menit sehari untuk berjalan santai, Anda sudah memberi tubuh hadiah besar yang dampaknya bisa memperpanjang usia hingga bertahun-tahun. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin yang dirancang untuk bergerak. Kalau mesin dibiarkan diam terlalu lama, suku cadangnya jadi kaku, alirannya tersumbat, dan performanya menurun. Sama halnya dengan tubuh manusia. Duduk terlalu lama, entah di kantor, depan TV, atau di kendaraan, pelan-pelan merusak kesehatan kita. Itulah sebabnya jalan kaki singkat bisa menjadi pelumas alami yang membuat tubuh kembali aktif. Apa saja manfaatnya? Pertama, jalan kaki membantu menjaga kesehatan jantung. Saat kita melangkah, denyut jantung meningkat sedikit demi sedikit, aliran darah lebih lancar, dan pembuluh darah menjadi lebih elastis. Hasilnya, tekanan darah bisa lebih stabil dan risiko penyakit jantung menurun drastis. Kedua, jalan kaki memperkuat otot dan sendi. Aktivitas ringan ini membantu melumasi sendi, terutama pada lutut dan pinggul yang sering menjadi masalah di usia lanjut.
Banyak dokter bahkan menyarankan pasien lansia untuk tetap rutin berjalan kaki ketimbang duduk diam sepanjang hari. Ketiga, jalan kaki memberi manfaat luar biasa pada kesehatan mental. Hanya 15 menit berjalan santai di udara segar bisa mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan membantu otak lebih fokus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin berjalan kaki cenderung lebih bahagia dan memiliki risiko depresi lebih rendah. Bagaimana cara memulainya? Tidak perlu muluk-muluk. Anda bisa mulai dengan berjalan di sekitar rumah, di halaman, atau bahkan di dalam rumah jika cuaca tidak mendukung. Bisa juga sambil mendengarkan musik favorit, menelepon teman, atau sekadar menikmati udara pagi. Intinya, lakukan dengan cara yang menyenangkan agar tidak terasa sebagai beban. Kalau sudah terbiasa, tambahkan sedikit demi sedikit durasi atau intensitasnya. Misalnya, naikkan jadi 20 menit, atau pilih jalur dengan sedikit tanjakan. Tapi ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Jalan kaki 15 menit setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada lari 1 jam tapi hanya sebulan sekali. Jadi, jangan remehkan langkah kecil Anda. Karena setiap langkah adalah investasi untuk jantung yang lebih kuat, pikiran yang lebih tenang, dan usia yang lebih panjang. Mulai besok pagi, cobalah melangkah keluar rumah dan biarkan kaki Anda membawa kesehatan yang lebih baik. Hidup panjang bukan hanya soal menjaga tubuh tetap kuat, tapi juga bagaimana kita menjaga hati tetap bahagia dan memberi tubuh asupan terbaik. Dua kebiasaan sederhana ini sering diabaikan, padahal keduanya terbukti mampu menambah kualitas sekaligus kuantitas usia kita. Tertawa setiap hari dan rutin makan buah serta sayur. Mari mulai dari tertawa. Pernahkah Anda merasa badan lebih ringan setelah tertawa lepas bersama teman atau keluarga? Itu bukan sekadar perasaan, tapi reaksi nyata dari tubuh. Saat tertawa, otak melepaskan hormon endorfin, zat kimia alami yang membuat kita merasa bahagia dan rileks. Detak jantung pun menjadi lebih stabil, tekanan darah menurun, dan sistem imun menguat. Bahkan ada penelitian yang menyebut tertawa bisa bekerja seperti olahraga ringan untuk jantung. Bayangkan, hanya dengan tersenyum dan tertawa, Anda sudah membantu tubuh melawan stres dan memperlambat penuaan. Sekarang kita beralih ke buah dan sayur. Tubuh kita butuh bahan bakar yang tepat untuk tetap bertahan lama. Buah dan sayur adalah sumber serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat penting. Antioksidan inilah yang bekerja melawan radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel dan mempercepat proses penuaan. Dengan rutin mengonsumsi buah dan sayur, kita memberi perlindungan ekstra bagi jantung, otak, dan bahkan kulit. Sayangnya, masih banyak orang yang lebih suka makanan instan atau tinggi gula karena dianggap praktis. Padahal, mengganti camilan sore dengan buah segar, atau menambahkan sayur di setiap kali makan, bisa jadi investasi kesehatan jangka panjang. Tidak perlu yang mahal atau langka, pisang, pepaya, bayam, dan wortel sudah cukup memberi manfaat luar biasa. Kedua kebiasaan ini saling melengkapi. Tertawa membuat hati lebih tenang, sementara buah dan sayur memberi tubuh energi murni. Hasilnya, tubuh lebih kuat melawan penyakit, pikiran lebih positif, dan hidup terasa lebih ringan. Tips sederhana: sediakan waktu setiap hari untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun lewat telepon. Jangan ragu menonton film komedi atau membaca hal-hal lucu sebagai vitamin tawa. Dan untuk pola makan, coba terapkan aturan sederhana. Setengah piring berisi sayur, seperempat berisi protein, dan sisanya karbohidrat sehat. Tambahkan buah sebagai pencuci mulut, bukan kue manis. Ingat, hidup panjang bukan hanya tentang menambah tahun dalam kalender, tapi juga menambah kualitas dalam setiap harinya. Dengan tertawa lebih sering dan makan lebih banyak buah serta sayur, kita bukan hanya memperpanjang usia, tapi juga membuat perjalanan hidup jauh lebih indah. Sekarang, mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas. Tadi kita menemukan ada 5 kebiasaan sepele yang ternyata punya dampak luar biasa untuk kesehatan dan bisa menambah usia hingga 10 tahun lebih lama. Kebiasaan pertama adalah minum air putih di pagi hari. Sederhana tapi membantu tubuh kembali segar setelah semalaman bekerja. Kebiasaan kedua, tidur cukup dan berkualitas.
yang menjadi cara alami tubuh memperbaiki diri dan menjaga kesehatan otak. Kebiasaan ketiga, jalan kaki 15 menit sehari, langkah kecil yang bisa melindungi jantung, sendi, dan juga suasana hati. Lalu kita belajar tentang kebiasaan keempat, tertawa, obat alami yang membuat stres berkurang dan imun menguat. Dan terakhir, kebiasaan kelima, makan buah dan sayur, sumber nutrisi penuh antioksidan yang melindungi tubuh dari penuaan dini. Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun dari kebiasaan ini yang sulit atau mahal. Tidak butuh peralatan canggih, tidak perlu obat ajaib, bahkan tidak memakan waktu lama. Semua orang bisa melakukannya, mulai dari sekarang juga. Tapi justru karena terlihat sederhana, banyak orang meremehkannya. Padahal, kesehatan dan umur panjang dibangun dari konsistensi, bukan dari sesuatu yang instan. Bayangkan jika mulai hari ini Anda memutuskan untuk melakukan satu kebiasaan saja, misalnya minum air putih setiap pagi. Seminggu kemudian, tubuh sudah mulai terbiasa. Lalu Anda tambahkan kebiasaan kedua, tidur lebih teratur. Perlahan-lahan, kebiasaan baik ini akan menumpuk, seperti menaruh koin emas satu persatu ke dalam tabungan. Tanpa terasa, tabungan kesehatan Anda akan penuh, dan hasilnya baru benar-benar terasa di masa depan. Tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan usia lebih panjang untuk menikmati hidup bersama orang-orang yang Anda cintai. Ingat, waktu adalah aset yang paling berharga. Apa gunanya umur panjang kalau dihabiskan dalam sakit-sakitan? Sebaliknya, betapa berharganya jika kita bisa menua dengan sehat, bisa tetap bercanda dengan cucu, berjalan-jalan dengan pasangan, atau bahkan tetap produktif di usia lanjut. Semua itu bukan mimpi, tapi pilihan yang bisa kita mulai dari kebiasaan sehari-hari. Jadi, pertanyaannya sekarang, kebiasaan mana yang akan Anda mulai hari ini? Minum air putih lebih rutin, tidur lebih cukup, berjalan lebih sering, tertawa lebih lepas, atau menambah porsi sayur dan buah di piring Anda? Pilih satu, lakukan dengan konsisten, lalu rasakan perubahan positifnya. Hidup sehat itu tidak harus rumit. Dan rahasia umur panjang seringkali ada pada hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Mulailah sekarang, karena setiap hari yang sehat adalah hadiah untuk masa depan Anda.